Jadi setelah kejadian itu Ica jadi kayak sering dengar suara-suara gaib, kayak dipanggil, terus dengar suara orang nangis, orang minta tolong, dan itu ngeganggu banget. Jadi makanya Ica pengen minta tolong. Mereka nggak bisa berhenti ngikutin aku. Jangan-jangan mereka mau minta tolong aku kayak anak kecil itu ya. Pergi kamu, pergi! Kamu siapa? Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Aku bilang pergi! Pintunya. Astagfirullahaladzim, Cak. Cak Ica, ini ibu. Sadar, nak. Istighfar. Ada apa? Ada hantu, Bu. Hantu? Hantu? Nggak ada siapa-siapa kok di luar. Ada, Bu, ada. Nggak ada siapa-siapa. Ibu ada. Kunci pintunya, kunci. Ya Allah, Cak. Setelah Ica mati suri, Ica bisa lihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat, Bu. Ica takut. Ica juga lihat Bapak, Bu. Bapak dari Ajung Lorong. Bapak pakai baju coklat, Bu. Cak, mungkin bapak kamu minta dikirimin doa. Karena selama masa hidupnya, bapak kamu sholatnya nggak rajin. Mudah-mudahan bapak kamu diampuni semua dosa-dosanya. Sekarang kamu ambil air wudhu, sholat ya nak, biar tenang. Dan kirim doa buat bapak kamu, ya. Ayo. Ayo. Hari demi hari, aku berusaha untuk tidak memikirkan soal yang sering aku alamin. Walaupun aku sering melihat, tapi hidup harus terus berjalan. Aku harus memikirkan masa depanku. Aku melamar pekerjaan dan diterima di sebuah pabrik. Hasil tes kamu bagus. Seandainya kamu diterima, mulai kapan kamu bisa bekerja di perusahaan ini? Mulai besok juga saya bisa kok, Pak. Terima kasih ya. Sebentar ya. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Kamu kenapa? Enggak, Pak. Saya enggak kenapa-napa kok, Pak. Kamu seperti orang ketakutan seperti itu. Enggak, Pak. Enggak kenapa-napa. Loh. Kok mati lampu ya? Nggak biasanya lampu mati seperti ini. Kamu tunggu di sini. Tunggu sebentar, biar saya cek dulu ya. Pak, jangan tinggalin saya. Tunggu.
Pak. Pasti kamu! Saya berani sumpah, Pak, bukan saya. Tidak ada orang lain yang ada di sini kecuali kamu! Bukan saya, Pak. Saya berani sumpah ada hantu, Pak. Saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Tidak ada yang namanya cerita ada hantu di ruangan kerja saya ini. Saya yakin kamu ini orang yang sudah nggak waras lagi. Sekarang kamu keluar dari tempat ini. Pergi! Pergi kata saya! Harusnya gue dapet kerjaan itu. Yang sabar ya, Cak. Gue tuh capek nih, capek banget. Gue tuh nggak tahu mereka maunya apa. Mereka nggak pernah berhenti gangguin gue. Prosesnya harus lu jalanin, Cak. Kata Pak Ustadz, lu tuh jangan sampai kalah. Dan lu jangan sampai dikuasain sama mereka. Ya, tapi gue tuh nggak tahu itu perempuan siapa dan maunya apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Komar. Bang, tolong dong lanjutin yang kemarin tuh. Ada tanah masukin ke dalam pot ya. Sekalian siram-siramin ya, Bang ya. Oh iya ya Non. Bentar ya Non. Nit, lo kenal sama Bang Komar? Bang Komar kerja di rumah lo? Iya, gue kenal. Dia kesian banget. Bang Komar tuh sifatnya pendiam dan tertutup. Semenjak istrinya meninggal, dia semakin tertutup. Ya udah kalau gitu Nit, gue pulang dulu ya. Tolong, tolong, tolong. Lo kenapa sih, Cak? Nit, gue denger suara orang ketakutan, Nit. Di mana? Gue nggak denger apa-apa. Gue denger suara orang minta tolong. Ih, lu jangan bikin gue merinding deh. Tapi suaranya udah berhenti. Ya udah gini Nit, gue pulang dulu ya Nit ya, gue harus pulang nih. Iya deh. Ish. Gak jelas banget sih, Cak. Ica, Ica, tolong. Ada yang manggil aku ya? Tolong, tolong. Tolong. Ibu kenapa? Kenapa minta tolong? Kata Pak Ustadz, aku nggak boleh takut. Aku harus bisa ngalahin mereka. Harus bisa. Kata Pak Ustadz, aku nggak boleh takut. Aku harus bisa ngalahin mereka. Harus bisa. Ibu, boleh saya masuk? Jangan. Bang Komar? Neng ngapain kesini? Bang, ini rumahnya siapa ya? Rumah saya. Oh, Neng maaf. Saya mau istirahat dulu. Oh iya Bang. Permisi ya Neng. Iya. Yang paling aku ingat soal penampakan itu adalah sosok Nita teman aku. Ternyata dia bukan Nita. Dia adalah arwah yang minta tolong karena kejahatan orang. Dari situ aku semakin paham kalau sosok yang sering menampakkan diri ke aku cuma minta tolong supaya aku mau menolongnya. Ca? 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 Nggak ada. Kemana nih anak? Loh, nih handphone juga nggak dibawa lagi. Apa mungkin ke rumah Nita ya? Coba telepon Nita. Ngapain sih, Cak, telepon malam-malam? Halo Nita, ini ibunya Ica. Apa kamu sekarang lagi sama Ica di situ? Ica, enggak Tante, Ica nggak sama aku. Nggak ada ya? Ya udah, makasih ya Ca.
Iya Tante, sama-sama. Kemana sih Ica? Nit, udah yuk pulang aja. Ngapain sih? Karena kamu gak pernah nolongin aku. Hah? Ayo ke situ. Nit, ini tuh rumah orang. Sekarang tuh udah malam. Adi nanti kita dikira maling sama warga sekitar. Apalagi di rumahnya Bang Komar. Nita, ngapain? Cak, Cak, duh, pintu jendelanya kebuka lagi. Cak, Ica, Bu. Cak, Pak Ustadz, Pak Ustadz lihat Ica nggak anak saya? Ica nggak ada di rumah Pak Ustadz, saya nggak tahu dia kemana. Soalnya tadi saya lihat pintu jendelanya kebuka. Dia pasti loncat dari pintu jendela, Pak Ustadz. Saya takut dia kenapa-napa, Pak Ustadz. Saya nggak mau dia diganggu makhluk halus lagi. Kalau gitu kita cari sama-sama. Iya, Pak Ustadz, ayo. Ayo, kamu harus ikut aku. Nanti kita dikira maling, Nita. Aduh, ayo dong. Nanti kita disangka maling nih, aduh. Itu Ica, Pak Ustadz. Ica sama Nita. Kok aneh ya? Tadi saya telepon, Nita ada di rumah, Pak Ustadz. Itu bukan teman Ica, Bu. Tapi itu makhluk halus. Ayo, Pak Ustadz. Ayo, kamu harus ikut aku. Nanti kita dikira maling, Nita. Aduh, ayo dong. Kamu kenapa Ica, sih? jangan, Ica. Ih, jangan. Ih, jangan ikuti dia. Dia bukan Nita, jangan ikut dia. Itu Nita, Bu. Ica, itu bukan teman kamu. Tapi roh halus yang berusaha menyerupai teman kamu. Bu, tapi itu Nita, Bu. Lihat dong. Saya akan buktikan kalau dia itu bukan teman kamu. Nita teman kamu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tolong. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Ayo Pak Ustadz. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Ayo. Aku jadi penasaran dengan roh yang minta tolong ke aku. Kayaknya ada yang aneh sama yang namanya Bang Komar itu. Selain dia sering menghantui aku ngerasa dia mau menunjukkan kalau dia meninggal dengan gak wajar. Bang Komar. Iya, Bu, Neng. Lagi cari kayu bakar ya, Bang? Iya, Bu. Mari, Bu. Neng, permisi. Kasihan itu Bang Komar. Dia itu laki-laki yang baik, tapi kehilangan anak dan istrinya dengan cepat. Anak dan istrinya emang kenapa, Bu? Anak dan istrinya meninggal karena sakit. Astagfirullahaladzim. Memangnya anaknya umur berapa, Bu? Masih kecil, Cak. Masih bayi. Umur 3 bulan. Astagfirullahaladzim, 3 bulan. Ya ampun. Darah. Itu darah bukan sih? Itu pasti darah. Kok ada darah sih di punggungnya Bang Komar? Cak, Ica baru inget, Ica ada janji Ica harus pergi sekarang ya, Bu ya? mau kemana? Itu Bun, Ica punya janji sama Nita. Ica ada janji sama Nita, Bu. Jadi Ica harus pergi sekarang ya, Bu. Nanti Nita nunggu lama ya, Bu. Kasihan Nita nunggu. Loh, Cak.
Ada apa, Neng? Ngintip-ngintip rumah saya. Saya mau ketemu Ketemu dengan siapa? ketemu perempuan yang suka bawa bayi. Nggak mungkin. Mungkin kamu salah lihat. Di sini cuma saya sendirian. Enggak kok, bener. Saya tuh sering lihat perempuan lagi bawa bayi. Dia tuh siapa sih, Bang? Kamu pergi. Pergi! Iya. Cepat pergi! Pergi! Jangan pergi. Tolong. Bang. Jangan pergi. Itu siapa? Itu siapa di belakang kamu, Bang? Mida, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan pergi. Tidak mungkin. Mida. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mida, jangan ganggu aku, Mida. Ya, nggak mungkin. Mida. Mida. Jangan, Mida. Jangan, Mida. Jangan ganggu aku, Mida. Jangan ganggu aku, Mida. 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 Gak mungkin kamu hidup lagi. Saya sudah pendam kamu dalam sumur. Tidak, Mida. Jangan ganggu aku. Tidak, Mida. Kamu sudah saya pendam dalam sumur. Mida, jangan. Tidak mungkin kamu akan hidup lagi. Jangan, Mida. Bang Komar, siapa yang dipendam dalam sumur? Jangan-jangan anak dan istri Bang Komar. Pergi! Pergi kamu! Pergi kamu! Awas kamu kembali lagi! Mida, jangan ganggu aku, Mida.